Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Nurul Aziz. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka UPJJ Bandung dengan NIM 85753174. Pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas praktikum IPA SD yang judulnya ataupun yang bertema gerak pada tumbuhan. Pada video kali ini, pada praktikum kali ini, saya akan mengamati 3 gerak, yaitu gerak seismonasti, yang kedua gerak iktisasi, dan yang ketiga gerak geotrofisme negatif. Yang akan saya lakukan pada video kali ini adalah gerak seismonasti dan gerak iktisasi. Untuk geotrofisme nanti kita di tempat yang berbeda. Oke, untuk selanjutnya kita akan mulai praktek ke gerak seismonasti. Adapun gerak seismonasti yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan. Yang saya akan contohkan pada video kali ini yaitu pada tumbuhan putri malu. Nah, pada tumbuhan putri malu ini saya akan melaksanakan 3 kali praktikum. 3 kali praktek, yaitu yang pertama sentuhan ringan, yang kedua sentuhan sedang, yang ketiga sentuhan dengan kasar. Bagaimana sentuhan ringan, bagaimana sentuhan sedang, dan bagaimana sentuhan kasar. Mari kita lihat bersama-sama. Kita mulai pada gerak seismonasti. Bisa dilihat di sini ada tumbuhan putri malu ya. Kita akan contohkan untuk gerak sentuhan sedang. Yang ringan dulu ya, maaf. Untuk yang ringan kita sentuh dengan ringan. Oke. Yang kedua dengan sedang. Oke. Yang ketiga dengan kasar. Oke, bisa kita lihat ya, ataupun bisa kita simpulkan pada gerak seismonasti ini tadi sudah kita praktekkan ada 3 kali sentuhan. Nah, yang pertama hasil dari sentuhan ringan yaitu ujung pada daun putri malu menguncup sedikit ya, sedangkan kalau sentuhan sedang ya, daun pada tangkai putri malu sudah mulai menguncup, dan pada sentuhan kasar ya bisa kita lihat tadi ya, daun dan tangkainya semuanya menguncup ya. Jadi dapat disimpulkan ya, baik gerak sedang, ringan, dan kasar ya, pada tanaman putri malu ya, kita bisa lihat sama-sama gerak seismonasti pada tumbuhan. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya kita lanjut kepada gerak niktisasi. Nah, gerak niktisasi adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh suasana gelap. Nah, jadi tumbuhan itu dipengaruhi oleh terang ataupun banyak sedikitnya cahaya ya, pada tumbuhan. Nah, kali ini kita masih melakukan percobaan pada tanaman putri ya. Nah, di sini saya menyiapkan 2 perbandingan ya, untuk kita bisa lihat perbandingannya dalam waktu kurang lebih 30 menit ya. Kita bisa bandingkan mana putri malu yang dalam keadaan suasana terang ya, tidak ditutup oleh apapun, dan kita bandingkan dengan putri malu yang ditutup menggunakan styrofoam ataupun di suasana tempat yang gelap ya, ataupun yang minim cahaya. Mari kita praktekkan. Di sini saya mempunyai tanaman putri malu ya, sebagaimana kita bisa lihat. Nah, tanaman putri malu ini akan saya buat 2 perbandingan. Yang satu ditutup dengan menggunakan styrofoam yang kedap akan sinar matahari. Yang kedua tidak ditutup menggunakan apapun ya, alias terang benderang ya, terkena oleh sinar matahari secara langsung. Nah, mari kita lihat ya bagaimana kondisi putri malu saat kita tidak menutup ataupun tidak ditutup menggunakan apapun ya, alias kosongan seperti itu. Oke,
Ya, sebagaimana kita bisa lihat tadi bersama-sama ya, tanaman putri malu tanpa ditutupi oleh apapun ya, daunnya akan tetap mekar ya, karena masih terpapar oleh pancaran sinar matahari. Nah, itu bisa disebut dengan contoh dari gerak mimetisasi ya. Yang kedua, kita akan melaksanakan eksperimen atau percobaan menutup tanaman putri malu menggunakan styrofoam ya. Kita tutup sama-sama. Oke, setelah kita tutup ya, kita diamkan selama kurang lebih 30 menit ya, untuk melihat apa reaksi dari putri malu tersebut ya. Oke, setelah kita menunggu selama 30 menit ya, mari kita cek hasil percobaan kita menutup tanaman putri malu menggunakan styrofoam agar tidak tembus sinar matahari ya. Mari kita cek sama-sama. Ini ya percobaan kita yang sudah kita diamkan selama 30 menit ya. Ini hasilnya bisa kita lihat bersama-sama ya. Nah, saat lihat bersama-sama di sini ya, tanaman putri malu ya kebanyakan menguncup daunnya karena sinar matahari tidak tembus ke dalam box styrofoam ini ya. Itu artinya tanaman putri malu ya harus mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk bisa mekar kembali daun-daunnya. Nah, itu merupakan contoh bukti dari gerak mimetisasi. Oke, setelah kita melakukan percobaan tadi ya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hasil dari tanaman putri malu yang berada di tempat yang terang ataupun yang cukup akan cahaya, daun-daun pada putri malu tersebut ya akan mekar karena mendapatkan sinar matahari yang akan berbeda halnya dengan tanaman putri malu yang ditutup menggunakan gabus styrofoam ya. Daun-daunnya mulai menguncup ya selama tadi kita diamkan 30 menit ya. Itu artinya bahwa tanaman putri malu harus mendapatkan sinar matahari yang cukup ya untuk mekar kembali daun-daunnya ya, untuk mendapatkan energinya untuk bisa gerak. Nah, itu merupakan contoh dari gerak mimetisasi. Terima kasih. Oke, pada percobaan kali ini ya, percobaan yang ketiga yaitu gerak geotropisme negatif. Nah, pada gerak ini kita memerlukan 3 bahan ya, yaitu yang pertama aquagras ya, yang kedua ada kacang hijau ya, yang ketiga ada kapas ya. Kapas ini berfungsi untuk menyimpan air ataupun cadangan air pada media gelas ini. Nah, prakteknya seperti ini. Oke, setelah kita menunggu selama 5 hari ya, ini hasil dari gerak geotropisme ya. Ini hasilnya, ini yang percobaan lurus ya, ini percobaan dengan miring ataupun dengan horizontal, ini yang vertikal ya. Bisa kita lihat ya di sini bahwa gerak geotropisme pada tumbuhan ini ya, mereka tetap tumbuh mengikuti arah cahaya matahari ya. Jadi arahnya tetap lurus ke atas ya, tidak ke samping ya. Gerak mengikuti kalau kita miringkan tetap ke atas, tidak ke samping ya, tidak lurus ke samping. Seperti ini yang normal, ini yang dimiringkan ya, bisa kita lihat ya, ini sudah ada ininya hasilnya ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.